Oke guys, bentar guys, gue nyalain rokok dulu guys. Mantul. Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Channelnya prediksi bola yang isinya cuma ngomong sendiri pakai data. Tetapi data-data ini gue berusaha seakurat mungkin buat teman-teman supaya bisa menganalisa ngomongin bola pakai data, terus bisa nerawang kira-kira siapa yang harus gue dukung. Nah itu maksud gue, teman-teman semua juga lihat data gue, terus ikutin apa yang gue omongin di sini gitu kan, supaya kita feelingnya tuh satu frekuensi guys. Jadi gue berusaha buat konten gue tuh singkat, jelas, padat. Jadi gue ngomongnya agak cepet ya. So ikutin konten gue dari awal sampai akhir supaya kita bisa dapat feeling yang bagus, supaya teman-teman semua bisa sepakat dengan apa yang teman-teman yakinin yang kalian dukung. Oke guys, gitu aja tanpa berlama-lama. Buat yang baru gabung silakan tonton konten gue sampai selesai guys nih, supaya teman-teman semua bisa tune in. Kita langsung aja guys bahas pertandingan apa sekarang. Tunisia melawan Argentina. Tunisia melawan Prancis guys. Sorry, Tunisia ini berharap menang sebenarnya ya, tetapi Prancis juga dia sebenarnya udah terlalu nyaman, dia nggak terlalu peduli juga dia ya, karena memang dia kalah menang pun juga seri juga dia lolos otomatis, dia mudah lolos, cuman pasti dia mempertahankan status juara grup ya. Itu aja motivasi Prancis sebenarnya. Cuman kita lihat ya data-datanya dulu guys, dari rekam jejak 10 pertandingan mereka ya sebelumnya. Nah ini ya 10 pertandingan sebelumnya Tunisia ya, terakhir mereka dikalahin sama Australia 1-0 juga. Mereka belum pernah ngegolin di sini guys. So itu loh pertandingan dari Tunisia. Kita lihat dari Prancis ya, teman-teman bisa lihat dari Prancis ini. Jadi bagus nih karena 2 kali pertandingannya mereka menang ya di grup. Tetapi yang gua kurang suka itu mereka nggak clean sheet, itu aja sih. Gua agak kurang favorit kalau misalkan dia menang tapi nggak clean sheet. Jadi agak kayak rapuh gitu pertandingannya ya. Lini belakangnya itu agak mengkhawatirkan sebenarnya. So dari data-data itu udah gua rekap jadi 4 tabel, karena memang satu tabelnya itu adalah head to head. Mereka sebenarnya udah pernah bertemu ya di 2010 gitu kan, itu cuman datanya nggak lengkap, jadi gue bikin head to headnya cuma satu tabel aja guys. Jadi lebih banyak data yang 10 pertandingan ke belakang. Nah ini guys, rekor pertandingan 10 pertandingan terakhirnya agak nggak terlalu signifikan kalau kata gue ya. Yang menonjol itu adalah ball possessionnya Prancis ya, di atas 50%, sama ngegolinnya ini dia 18 hampir 20 ya. Cuman kebobolannya juga tadi itu gue bilang kan, kebobolannya ini 10 gitu, agak riskan gitu kebobolan 10 ini menurut gue ya. So tabel kedua langsung aja guys, teman-teman bisa lihat ya tabel keduanya. Di tabel kedua ini yang menonjol shot on goalnya Prancis ya, sama gol babak keduanya mereka agak signifikan gitu ya, perkembangannya itu 13 ya. Lihat tuh, gol babak keduanya mereka 13 gol. Di babak pertamanya agak kurang produktif, makanya ini mengkhawatirkan sebenarnya Prancis kalau di babak pertama nih ya, kalau kebobolan duluan. Tapi bisa dibalas sebenarnya di babak kedua. Itu aja sih ya yang menonjol di ini, di data tabel kedua gitu ya. Sama block shotnya juga 4,6 nih, agak banyak di blok nih, agak kurang beruntung juga Prancis nih. Nah di data tabel ketiga teman-teman bisa lihat ya, jadi teman-teman di tabel ketiga ini bisa jadi pertimbangan khusus lah buat teman-teman semua. Nah dari data-data itu kita lihat di tabel keempat ya. Nah ini sebenarnya ya head to head mereka udah pernah ketemu 3 kali sebenarnya ya, di tahun 2010 paling terakhir ya. Semuanya pertandingan internasional ya, friendship internasional, pertandingan persahabatan. Jadi agak kurang greget juga sebenarnya rekor pertandingan mereka gitu ya. Jadi datanya kurang lengkap, datanya cuma ini doang guys. Jadi Prancis menang sekali, seri 2 kali. Jadi Tunisia mampu sebenarnya nahan imbang Prancis di sini gitu ya. Ngegolin dan kebobolan juga Prancis 5 berbanding 3 gitu ya. Jadi agak kurang greget gitu Prancis kalau ketemu Tunisia gitu ya. Jadi itu kalau menurut gua sih
Tunisia bisa menahan imbang ya sebenarnya, karena tapi kita lihat ini dulu lah, data pasaran dulu nih. Orang-orang ternyata bener kan, pasti ngejagoin Prancis banyak tuh, ngejagoin Prancis. Kalau ngejagoin Tunisia, buset tuh 7-1. Bahkan sampai ada yang di pur sampai dengan pur 3, pur 4 ya. Kalau gue sih setelah ngeliat teman-teman yang ngeliat datanya ya, kita sambil kembali lagi, sambil kita nerawang gitu kan, teman-teman bisa lihat datanya di tabel 1, 2, 3 gitu ya. Kita lihat bareng-bareng gitu, semuanya kita simak gitu ya. Kalau menurut gue sih Prancis ini, gue feelingnya gini guys, Prancis kan dia udah juara grup ya, mau dia kalah menang pun sebenarnya nggak pengaruh. Nah, gue yang khawatir itu malah Prancisnya mainnya nggak ngotot. Nah, Prancis dia mainnya santai gitu ya. Jadi beberapa pemain intinya itu kayak Mbappe apa segala macam itu diistirahatin. Gue sebenarnya nggak ngikutin ya yang bakal diturunkan siapa, yang nanti cedera atau yang kartu kuning siapa gitu yang nggak diturunin partai ini, nggak ngikutin sebenarnya gue. Cuman gue mengkhawatirkan posisi itu aja ketika Prancis itu mainnya nggak terlalu ngotot ya, karena dia posisinya udah aman gitu, malah dia cenderungnya mengistirahatkan pemain-pemain inti. Nah itu guys yang dikhawatirkan itu sebenarnya ya teman-teman. Sedangkan Tunisia pasti dia all out nurunin full timnya mereka gitu, karena ini kesempatan mereka untuk memperoleh kemenangan, bahkan kesempatan mereka untuk mencetak gol. Nah Tunisia belum pernah mencetak gol, jadi motivasinya sebenarnya lebih ke Tunisia nih, motivasinya itu guys. Jadi lebih ngototnya nih sebenarnya di Tunisia gitu. Prancis cuma ngelayanin doang gitu. Lo nyerang ya udah, gua tahan-tahan, atau enggak kalau gua serang balik bisa gol apa segala macam kayak gitu ya. Jadi feeling gue sebenarnya itu guys. Gue sebenarnya agak cenderung Prancis, cuman agak ragu kalau misalkan pemain yang dituruninnya itu pemain banyak cadangan gitu ya. Itu tadi makanya lihat pas line up-nya dulu nih muncul nih ya. Nah, kalau misalkan dari sekarang nih feeling gue ya, kalau dari sekarang nih tanpa melihat line up gitu ya, feeling gue sebenarnya Prancis. Cuman skornya ini tipis-tipis guys ya, tipis banget kalau kata gue nih. Kemungkinan Tunisia yang ngegulin kalau feeling gue ya. Jadi skornya itu kalau menurut gue, kalau misalkan 3-1 ya bisa sih, 3-1 selisih 2 gol sih bisa gitu ya, selisih 2 gol bisa Tunisia ngegolin 1 ya, atau selisih 2 gol lah, selisih 2 gol Prancis 2-0 atau 3-1 kalau feeling gue ya. Kalau itu sih kayaknya sih kalau menurut gue ya, yang gue khawatir itu doang guys. Prancisnya nurunin pemain-pemain cadangan gitu ya, mengistirahatkan pemain inti, itu aja jadinya. Kecenderungan gue Prancis sebenarnya, cuman Tunisia gue yakin dia ngegolin juga ya, cuman itu aja sih. Oke guys, gitu aja buat teman-teman semua yang udah nyimak konten ini dari awal sampai akhir. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman semua nyaman gitu kan, mudah-mudahan semua bisa ngasih koreksi kalau misalkan gue ada salah-salah kata, narasi ataupun ucapan gue yang kurang enak, kurang nyaman. Koreksi aja guys. Yang mau curhat juga di kolom komentar, silakan. Mau cerita kemenangan, kekalahan ataupun apapun, insya Allah gue balasin satu-satu. Oke, sekali lagi guys, terus dukung gua, nantikan terus konten-konten dari gua, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membuat teman-teman semua senang gitu ya. Oke, gitu aja guys dari gua. Sekian dari gua, sampai ketemu di video berikutnya. Rapapau, dadah.